Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Ramadhan sebagai pengajar paket B Rumbel UI mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, bagaimana teman-teman kabarnya? Sehat semua kan? Semoga saja kita diberi kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari pandemi COVID ini. Amin. Oke, yang pertama, kita masuk ke unit pertama, yaitu mengenal makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, apa sih sebenarnya makhluk hidup dan benda mati itu? Pertama, makhluk hidup adalah makhluk atau benda yang memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh benda mati. Contohnya seperti makan, tumbuh, berkembang biak, dan lain-lain. Kemudian benda mati adalah unsur atau wujud yang tidak dapat bergerak, makan, berkembang biak, dan lain sebagainya. Biasanya benda mati memiliki ciri-ciri yang berlawanan dengan makhluk hidup. Selanjutnya kita masuk ke unit 2. Apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 9. Yang pertama itu bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi baik sebagian atau seluruh tubuh. Contoh pergerakan itu kalau pada manusia itu seperti berlari, hewan juga bisa berlari. Terus kalau pada tumbuhan itu seperti bunga putri malu yang kita pegang daunnya, dia akan membentuk. Kemudian bernafas. Bernafas adalah proses mengambil oksigen atau O2 yang digunakan untuk mengoksidasi makanan menghasilkan tenaga atau energi. Proses oksidasi makanan ini menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Kemudian yang ketiga itu ciri-ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makhluk hidup itu sudah pasti mereka makan dong. Nah, makan ini digunakan untuk memproduksi tenaga, proses pertumbuhan, dan mempertahankan hidup. Kemudian salah satu-satunya makhluk hidup yang dapat memproduksi makanannya sendiri, artinya tidak mengambil dari makhluk hidup yang lainnya adalah tumbuhan. Mereka memproduksi makanannya dengan fotosintesis. Kemudian yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah pertama tinggi atau panjang organ tubuh atau tubuh manusia, hewan atau tumbuhan. Kemudian kalau berkembang itu proses menuju kedewasaan pada manusia. Nah, kalau tumbuh itu contohnya tumbuh tinggi, tambah tinggi, terus pada hewan itu tambah panjang, pada tumbuhan tambah tinggi juga. Kalau berkembang itu contohnya pada manusia itu semakin dewasa. Kemudian yang kelima adalah peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang merupakan kemampuan hidup untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang yang manainya. Contohnya tadi, kalau bunga putri malu itu dia kalau daunnya kita pegang biasanya dia langsung muncul. Itu contoh peka terhadap rangsangan sentuh pada tumbuhan. Kemudian kalau pada manusia itu kayak misalkan tiba-tiba mata kita disorot lampu, otomatis kita akan menutup mata dengan sendirinya atau dengan tangan. Nah, itu termasuk peka terhadap rangsang pada manusia, berkembang biak. Nah, berkembang biak itu memiliki tujuan, yaitu untuk melestarikan spesiesnya. Berkembang biak itu ada dua cara. Yang pertama itu secara kawin atau generatif, yang kedua itu secara tak kawin atau vegetatif. Yang secara kawin itu contohnya manusia. Manusia itu berkembang biak menggunakan cara kawin. Itu harus ada perempuan dan laki-laki. Kemudian kalau yang vegetatif itu pada tumbuhan, contohnya pisang. Pisang itu dia berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu melalui tunas. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuan dari menyesuaikan diri dengan lingkungan itu adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Contohnya itu pada daun jati atau pada pohon-pohon lainnya itu kalau musim kemarau pada meranggas atau menggugurkan daunnya untuk mempertahankan hidupnya karena kekurangan air. Kemudian kalau pada manusia itu contohnya kalau misalkan manusia itu tinggal di tempat yang dingin, maka manusia tersebut pasti akan menggunakan baju yang lebih tebal. Nah, itu adalah contoh adaptasinya. Berbeda dengan manusia yang tinggal di pantai. Kalau orang tinggal di pantai biasanya memakai baju tipis-tipis karena memang udaranya lebih panas. Kemudian ekskresi. Nah, sebenarnya ekskresi itu apa sih? Ekskresi itu adalah gampangnya pembuangan sisa-sisa zat cerna yang berada di dalam tubuh. Contoh-contoh ekskresi itu adalah buang air kecil, buang air besar. Terus kalau di kulit ekskresinya ada keringetan. Kalau paru-paru itu ekskresi yang berupa
uap air, dan juga karbon dioksida. Selanjutnya ada regulasi. Nah, regulasi itu adalah sistem pengaturan proses metabolisme dalam tubuh yang diatur oleh saraf dan hormon. Contohnya itu, untuk mengatur kelebihan glukosa dalam darah diatur oleh hormon insulin. Kelebihan glukosa dalam darah diubah oleh insulin menjadi glikogen. Jika tubuh memerlukan glukosa untuk memproduksi, maka glikogen ini akan diubah lagi menjadi glukosa. Itu contoh dari regulasi. Selanjutnya adalah unit 3. Klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang pertama adalah Kingdomonera. Ciri-ciri dari Kingdomonera adalah bersifat mikroskopis atau untuk melihatnya harus menggunakan mikroskop. Yang kedua ada bersifat tunggal. Yang ketiga tidak memiliki membran inti. Yang keempat mampu berkembang biak dengan membelah diri. Contohnya untuk Kingdomonera itu adalah bakteri dan alga biru. Nah, bakteri itu biasanya dibagi menjadi dua yang kita kenal, yaitu bakteri patogen atau bakteri yang menyebabkan kerusakan pada manusia atau penyakit, dan bakteri patogen atau yang tidak menyebabkan penyakit. Kemudian yang kedua ada protista. Ciri-ciri dari protista adalah bersel tunggal, seluler, memiliki membran inti, eukariotik, dan mampu berkembang biak. Sifatnya itu ada yang bersifat mikroskopis dan makroskopis. Nah, kalau yang bersifat mikroskopis itu harus menggunakan mikroskop untuk melihatnya. Kemudian mikroskopi itu dapat dilihat dengan mata telanjang atau menggunakan loop, tidak harus menggunakan mikroskop. Kemudian ada beberapa protista yang kalau kita lihat itu menyerupai hewan. Contohnya itu biasanya dia disebut dengan protozoa. Contoh kelompok ini itu Paramecium atau cacing pipih, Entamoeba histolica, terus besar, Plasmodium malariae. Kemudian lanjut, kingdom yang ketiga adalah fungi. Fungi itu biasa juga kita sebut dengan jamur. Nah, pengertiannya adalah kingdom fungi adalah kelompok jamur, merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur itu tidak berklorofil, tapi jamur berspora. Berspora tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur ada yang bersifat sporofit atau hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau sudah busuk, dan ada yang bersifat parasit atau hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Nah, contoh jamur yang bersifat parasit itu seperti panu. Panu itu udah lebih cenderung ke parasit. Kemudian tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa saling bersambungan membentuk miselium. Kemudian jamur berkembang biak menggunakan spora yang dihasilkan oleh sporanium. Contoh jamur yaitu jamur kayu, jamur orang, jamur tiram, jamur ragi tape, terus roti itu juga dia pakai ragi roti itu sebenarnya dia jamur untuk mengembangkan roti dan lain sebagainya. Kemudian kingdom yang keempat yaitu kingdom plantae. Kingdom plantae itu bisa juga kita sebut sebagai tumbuhan. Nah, kingdom plantae ini dibagi menjadi 3 besar, yaitu ada lumut, ada paku, dan tumbuhan berbiji. Kemudian berdasarkan morfologi atau susunan tubuh atau bagian-bagian tubuh itu, plantae itu biasanya dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang berpembuluh dan yang tidak berpembuluh. Contoh untuk yang tidak berpembuluh itu biasanya adalah lumut. Nih, penjelasan lebih lanjut mengenai yang pertama lumut. Lumut itu memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki akar, batang, daun, tetapi bukan akar, badan, dan daun sejati. Akar pada lumut disebut rizoid yang berfungsi untuk menempelkan tubuh lumut. Nah, jadi bagian dari lumut yang berfungsi atau berperan penting agar dia dapat menempel pada tanaman, pada batu, atau pada tanah itu namanya rizoid. Lumut hidup di tempat yang lembab, berkembang biak dengan kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan. Berdasarkan proses bergiliran keturunan, lumut dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu lumut hati dan lumut daun. Nah, lumut hati itu dia belum memiliki batang dan daun. Tubuh lumut ini berbentuk lembaran dan dilengkapi rizoid yang berfungsi sebagai alat untuk meletakkan tubuhnya ke dalam tanah. Kalau lumut daun itu mempunyai batang dan daun dan akar rizoid.
Kemudian masuk yang kedua adalah tumbuhan paku atau paku-pakuan. Tumbuhan paku ini berbeda dengan lumut, dia sudah memiliki batang, daun, dan akar. Pada daunnya terdapat sorus yang merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. Sorus menempel di daun berbentuk bulat berwarna kuning atau coklat. Tumbuhan paku bersifat epifit, yaitu menempel pada pohon, tapi tidak merugikan karena yang diserap adalah bahan mentah seperti air dalam pohon itu dan kulit pohon. Kingdom tumbuhan paku itu dibagi menjadi 4 kelas, yaitu paku lumut, paku ekor kuda, paku kawat, paku benar. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Kingdom spermatophyta adalah tumbuhan yang menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Tumbuhan berbiji didasarkan pada letak bakal biji sebagai dalam Tumbuhan berbiji didasarkan pada letak bakal biji terbagi dalam 2 kelompok, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka adalah tumbuhan yang bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah, tapi menempel pada daun buah. Ciri-ciri kelompok tumbuhan ini yaitu memiliki akar tunggang, daun berbentuk seperti jarum kecil, tebal dan tipis, lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporangia. Tumbuhan berbiji terbuka memiliki beberapa kelas, yaitu sebagai berikut. Kelas yang pertama itu kelas Cyadinaemeyerupae atau pohon palem, sedikit cabang dan daunnya menyirip, dan tumbuhnya itu pakis haji. Kemudian kelas yang kedua itu Genethinae, itu ciri-cirinya batangnya berkayu, bercabang, dan berdaun tunggal. Contohnya itu melinjo. Kelas yang ketiga adalah Conferinae, merupakan tumbuhan semak kayu berbentuk kerucut, daun berbentuk jarum. Contohnya itu Pinus mercusi atau Pinus tusua. Nah, kemudian yang B, Angiosperma, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup adalah tumbuhan yang bakal bijinya tersimpan dalam buah. Ciri-ciri kelompok tumbuhan ini adalah akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Alat perkembangan yang berupa bunga, susunan daun menyirip, menjari, dan sejajar. Bakal biji tersimpan dalam daun buah. Terjadi pembuahan ganda, yaitu peleburan sel spermatozoid dengan sel telur menghasilkan zigot atau biji, dan peleburan sel spermatozoid dengan inti kandung lembaga sekunder menghasilkan cadangan makanan. Tumbuhan berbiji tertutup terbagi dalam 2 kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu dikotil atau berkeping 2, dan yang kedua itu adalah monokotil berkeping 1. Nah, kalau dikotil atau berkeping 2 itu bijinya itu berkeping 2. Biasanya ciri-cirinya dia memiliki akar tunggang, batangnya bercabang, daun tersebar berhadap-hadapan, tulang daun menyirip atau menjari, kelopak bunga berjumlah lipatan 2, 4, atau 5, biji memiliki 2 daun lembaga. Nah, contoh dari dikotil itu pertama ada suku kacang-kacangan, ada kacang tanah, kacang panjang, dan sebagainya. Kemudian suku terong-terongan ada terong, kentang, tomat, cabai atau lombok, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu contoh dari dikotil yang di sini ya, tapi di luar masih banyak, yaitu suku getah-getahan. Suku getah-getahan itu pengertian itu apabila tanaman tersebut dilukai, maka dia akan mengeluarkan getah yang banyak. Contohnya itu jarak, pohon jarak, pohon karet, terus ubi kayu atau biasa kita sebut singkong itu juga kalau dilukai bagian pohonnya mengeluarkan getah yang lumayan. Kemudian yang terakhir dari tumbuhan berbiji yaitu monokotil atau berkeping 1. Ciri-cirinya itu bijinya berkeping 1, memiliki akar serabut, batang tidak bercabang, daun berseling, tulang daun sejajar, dan berbentuk pipa. Terus kelopak bunga berjumlah kelipatan 3, biji memiliki 1 daun lembaga. Beberapa contoh dari tumbuhan monokotil adalah pertama rumput-rumputan. Itu contohnya padi, jagung, tebu, rumput gajah, rumput teki. Terus bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih. Lalu itu pisang-pisangan, pisang raja, pisang ambon, pisang mas, pisang muli, pisang telur.
Cantango, banyak lagi. Pinang-pinangan, contohnya kelapa sawit sama kelapa. Nah, demikian teman-teman, karena menurut saya klasifikasi makhluk hidup ini sangat banyak, jadi kita bagi menjadi 2 sesi, minggu ini dan pertemuan berikutnya. Kemudian, teman-teman, mohon maaf bila saya menjelaskannya terlalu cepat. Kalau belum paham, bisa diulang lagi videonya. Tetapi, jika teman-teman ada pertanyaan, saya sangat terbuka sekali agar bisa ditanyakan di grup, agar teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya juga bisa tahu apa yang teman-teman belum pahami dan jawabannya bagaimana. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke? Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam sehat semuanya.